Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah. Saya beri khotbah dengan tema mengampuni tanpa batas. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mau melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap, mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Pada waktu itu diceritakan datanglah Petrus kepada Yesus, dan dia berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa?" Yesus tidak jawab, Petrus sendiri yang jawab, "Sampai 7 kali kah?" Yesus berkata, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Wow, pada waktu itu para rabi mengajarkan bahwa orang-orang Yahudi harus mampu mengampuni barang siapa yang bersalah kepadanya sampai 3 kali. Dan itu sudah menjadi tradisi budaya Yahudi, mengampuni orang yang bersalah sampai 3 kali. Lalu Petrus datang kepada Yesus dan berusaha tampil murah hati. Dengan show off dan bangganya, "Aku sudah mengampuni sampai 7 kali loh Tuhan." 7 merupakan angka yang sempurna. Petrus mau menunjukkan bahwa dia lebih sempurna dari orang-orang Yahudi lainnya. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7, 490 kali." Yang berarti kita tidak boleh mengingat-ingat berapa banyak kali kita mengampuni orang. Jangan hitung-hitung ketika kita mengampuni orang. Kita harus selalu mengampuni orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Tidak peduli berapa kali mereka meminta kepada kita. Sikap ini dijelaskan dengan sebuah perumpamaan kerajaan sorga, di mana ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Dan hamba ini tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta istri dan anaknya dan segala miliknya untuk membayar semua utang-utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutang-hutangnya. Tetapi ketika hamba itu baru saja keluar, ia bertemu dengan temannya yang berhutang cuma 100 dinar. Ia menangkap, mencekik kawannya itu, katanya, "Bayarlah hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon belas kasihan, "Sabarlah dahulu, hutangku akan kubayar kepadamu, kulunaskan." Tetapi ia menolak, menyerahkan kawannya itu dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawan yang lain menjadi sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka, di mana diceritakan ada seorang hamba yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Sedangkan temannya berhutang cuma 100 dinar.
Jika kita asumsikan 1 dinar adalah upah 1 hari orang bekerja sekitar 50.000, sedangkan 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, maka utang hamba itu kepada sang raja dikonversikan kira-kira menjadi 3 triliun rupiah dengan 12 angka 0 di belakang 3. Sedangkan utang temannya itu cuma 100 dinar, sekitar 5 juta rupiah. Hamba yang utang kepada raja ini mau bekerja sampai seumur hidupnya pun tidak akan mampu untuk melunaskan utang-utangnya. Seandainya dia bekerja 1 hari 50.000 rupiah, karena upah pada waktu itu orang bekerja 50.000, upah 1 hari dikalikan 365 hari dalam 1 tahun. Itu dia kerja tiap hari, hari Sabtu Minggu nggak ada libur, bahkan hari raya pun tidak ada libur. Maka dia mendapatkan dalam 1 tahun income senilai 18.250.000. Kalikan saja, coba dia mampu hidup 100 tahun. Biasa orang 70 tahun sudah pensiun, tapi coba dikalikan 100 tahun, dia bekerja mampu, maka dia mendapatkan income sepanjang hidupnya selama 100 tahun senilai 1.825.000.000 rupiah. Sedangkan hamba ini punya utang 3 triliun. Berarti hamba ini untuk bisa bayar seluruh utangnya kepada tuannya, dia harus bekerja kira-kira selama 165.000 tahun. Sesuatu yang mustahil orang bisa bekerja 165.000 tahun. Jadi seharusnya hamba ini sudah tahu tidak mungkin dia bisa bayar utang yang sebesar itu kepada tuannya. Seharusnya ketika dia berjumpa dengan teman yang cuma utang 5 juta rupiah, relakan saja, ampuni saja, berkati saja. Karena 5 juta nothing dengan pengampunan yang dia terima dari tuannya. Karena ketidakmauan untuk mengampuni ini berakibatkan dia dilaporkan oleh kawan-kawannya kepada raja dan berbuahkan penghukuman yang sangat berat. Perumpamaan ini menegaskan bahwa Allah akan menolak mengampuni orang yang tidak mau mengampuni sesamanya. Perumpamaan ini menggambarkan mahalnya pengampunan yang kita terima dari Bapa, dari Tuhan Yesus. Dosa kita terlampau jahat dan banyak, sehingga nyawa Yesus dikorbankan menggantikan dosa-dosa kita. Bahkan setelah kita hidup di dalam Tuhan, setiap kali kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan tetap mengampuni setiap jengkal dosa kita. Apalah arti kesalahan orang yang bersalah kepada kita dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Tuhan? Orang yang sungguh menghayati pengampunan Allah wajib untuk meneruskan pengampunan kepada sesamanya. Karena kita sudah menerima kasih seluas lautan, bagikan kasih juga seluas lautan. Jangan sampai kita sudah menerima pengampunan seluas lautan, kita memberikan pengampunan secangkir gelas kepada orang di sebelah. Tidak adil sama sekali. Kita belajar di sini apa yang terjadi kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang pertama, maka kita pun tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Itu sebabnya khotbah Yesus terbanyak, salah satunya adalah mengampuni. Ada 3 khotbah Yesus terbanyak, ada 3 topik khotbah Yesus terbanyak. Yang pertama, berbicara soal kerajaan Allah. Yang kedua, bicara soal pengampunan. Yang ketiga, berbicara soal keuangan. Kalau topik pengampunan sampai Yesus diulang berkali-kali, dikhotbahkan, diajarkan, bahkan diperagakan oleh Yesus berkali-kali. Berarti topik pengampunan sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Bahkan Yesus juga mengajarkan dalam doa Bapa kami kepada murid-murid dalam Matius pasal 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di ayat 14, lanjutkan dan 15 dalam Matius pasal 6. Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kita bisa melihat kata mengampuni di sini dalam bahasa aslinya to release, melepas. Kata tidak mengampuni artinya to hold, menahan. Kita lihat mekanismenya. Pada waktu kita melepaskan pengampunan, maka surga akan melepaskan pengampunan. Tapi ketika kita menahan pengampunan, maka surga juga akan menahan pengampunan. Jika kita melepaskan anugerah, maka surga juga akan melepaskan anugerah. Tapi ketika kita nggak mampu melepaskan anugerah kepada orang bersalah, surga pun tidak akan melepaskan anugerah untuk kita.
Sebenarnya raja dalam perumpamaan kerajaan surga ini ada seorang raja yang memiliki belas kasihan. Karena saat hambanya tidak mampu melunaskan hutang-hutangnya, raja itu hendak memerintahkan supaya hamba itu dijual beserta dengan anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang-hutangnya. Karena pada zaman Alkitab waktu itu, hukuman yang berat menanti bagi orang yang tidak mampu membayar hutang. Seorang yang meminjam uang dapat menangkap si peminjam yang tidak dapat bayar hutang dan memaksa dia dan keluarganya untuk bekerja sampai melunaskan hutangnya. Si peminjam juga bisa dijebloskan dalam penjara dan keluarga dapat dijual sebagai budak untuk membayar lunas utang-utangnya tersebut. Diharapkan bahwa si peminjam sementara di dalam penjara akan menjual tanah miliknya dan saudara-saudaranya akan membayar hutang-hutangnya. Jika tidak, si peminjam dapat mendekap dalam penjara seumur hidup. Ketika mendengar hukuman yang berat itu, maka sujudlah hamba yang hutang kepada sang raja dan berkata, sabarlah dahulu, tuanku, utangku akan kulunaskan. Maka tergeraklah hati raja oleh belas kasihan kepada hamba itu sehingga dia dibebaskan dan dihapuskan hutang-hutangnya. Baru saja dia diampuni, dia keluar dari istana raja. Dia ketemu dengan temannya yang hutang cuma 100 dinar. Ia menangkapnya, mencekik kawannya, katanya bayarlah hutangmu. Maka temannya memohon belas kasihan sambil sujud dan berkata, sabarlah dahulu, hutangku akan kubayar lunas. Tetapi ia menolak dan bahkan menyerahkan kawannya ke dalam penjara. Melihat hal itu, kawan-kawannya menjadi sangat sedih, lalu menyampaikan perkara tersebut kepada tuan mereka. Maka marahlah tuannya itu, menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Yesus berkata kepada murid-murid, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga kepada kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi mengampuni itu harus dengan segenap hati. Mengampuni segenap hati, mengampuni bukan cuma sebatas di perkataan, tapi mengampuni harus disertai dengan perbuatan. Karena mengampuni dengan perkataan cuma 50% pengampunan, baru separuh perjalanan. Tapi mengampuni disertai dengan perbuatan, itu namanya 100% pengampunan. Buat apa kita memiliki pangkat tinggi, wajah cakep, gelar banyak, harta berlimpah di bumi, tapi jiwa kita binasa? Semua pencapaian kita menjadi sia-sia kalau kita sendiri tidak diterima oleh Bapa di surga. Itu sebabnya kalau kita berbuat baik, berbuat baiklah dengan segenap hati. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang tidak bertuhan juga bisa lakukan itu. Itu sebab firman Tuhan berkata, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Artinya gini, belajarlah untuk memberkati, mengampuni, mengasihi kepada orang yang tidak mampu mengasihi kita. Kalau kita mengasihi kepada orang yang mampu mengasihi kita, teroris, orang berdosa bisa lakukan. Tapi ketika kita mampu untuk mengasihi orang yang tidak mampu mengasihi kita, itulah kasih yang sejati. Yang kedua, apa yang terjadi kalau kita tidak mampu mengampuni kesalahan orang? Markus pasal 11 ayat 25. Dalam bahasa Indonesia masa kini, dan kalau kalian berdoa, tetapi hatimu tidak senang terhadap seseorang, ampunilah orang itu dahulu, supaya Bapamu di surga juga akan mengampuni dosa-dosamu. Doa ada sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Tapi kalau Anda berdoa kepada Tuhan, masih ada ganjalan kepada orang lain, masih ada rasa tidak senang sama orang lain, maka yang terjadi, doamu akan buntu, doamu akan tersumbat. Kenapa langit berubah di tembaga, tanah berubah di besi? Apa yang kita doakan dapat ada hasil, apa yang kita kerjakan dapat ada hasil. Karena kalau kita berdoa, kalau kita bekerja, selalu masih ada ganjalan, masih ada rasa tidak senang sama orang lain. Nah, itu sebab di sini penting, jangan sampai doa kita terhalang, jangan sampai apa yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Pastikan firman Tuhan hari ini mengajarkan, ampuni dulu orang yang bersalah kepadamu sebelum kau bekerja. Ampuni dulu orang yang bersalah kepadamu sebelum engkau berdoa. Bahkan ayat sebelum dalam perumpamaan tentang
Kerajaan surga mengenai pengampunan dalam Matius pasal 18 ayat 19 diceritakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Wow. Jika 2-3 orang, gak perlu banyak-banyak, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Kata sepakat artinya simfoni, harmonis, bersama, kompak, setuju. Jadi jika visimu yang dari Tuhan ingin tergapai, sepakatlah dengan Tuhanmu. Lakukan firman-Nya. Bagaimana Tuhan mau berkati kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau tolong kalau dia sama sekali tidak cocok, gak suka sama kita? Bagaimana Tuhan mau bekerja kalau dia sendiri gak berkenan sama kita? Pastikan kita jadi orang yang berkenan sama Tuhan, yaitu dengan belajar mengampuni orang-orang yang melukai kita. Berat, I know. Tapi saya kasih tahu, ketika Anda belajar mengampuni orang, maka Anda bukan menyembuhkan orang itu saja, Anda menyembuhkan hatimu sendiri. Kalau Anda mau hidup dalam sukacita, belajar mengampuni. Karena 1 menit Anda menyimpan pahit, 1 menit Anda kehilangan damai sejahtera. 1 tahun Anda menyimpan dengki, 1 tahun Anda kehilangan damai sejahtera. 10 tahun Anda menyimpan pahit, kebencian, kedengkian, maka 10 tahun Anda kehilangan sukacita. Penting di sini untuk kita mendapatkan sukacita dalam hari-hari yang sekarang kita jalani. Karena kondisi seperti ini ada kondisi yang tidak mudah. Caranya untuk kita bisa memiliki hati yang penuh dengan sukacita, belajarlah untuk melepaskan kasih. Jika doa keluargamu ingin dijawab, sepakatlah dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu. Karena ketika kita melukai mereka, maka doa kita terhalang. Jika target perusahaanmu ingin tercapai, sepakatlah dengan pemimpinmu, dengan karyawanmu, dengan rekan sekerjamu. Bisa saling bahu-membahu, tidak saling sikut-sikutan, tidak iri-irian, tidak saling menjelekan satu sama lain. Belajar juga untuk jangan merugikan customer, karena kalau Anda merugikan customer, maka Anda kehilangan kepercayaan. Saya belajar sama istri untuk selalu sehati, sepakat supaya doa kita terjawab. Itu sebabnya biasanya setiap kali akhir tahun, saya bersama istri berdoa meminta visi Tuhan untuk tahun yang baru bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami. Dan yang menarik, selama kami sehati, tidak ada visi dan doa yang tertunda. Bahkan setiap kali kita mulai masuk bulan Oktober, seperti bulan-bulan begini, visi kita mulai tergenapi, doa-doa kita mulai terpenuhi. Tapi begitu saya mau sesuatu, istri saya tidak setuju, atau sebaliknya istri saya berdoa untuk sesuatu, saya tidak sehati, biasanya doa kita tidak dijawab oleh Bapa di surga. Itu sebabnya kami pastikan bahwa setiap hari hati kami ini betul-betul tidak saling melukai, hati kami ini beres. Makanya kalau ada kemarahan, jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai dibawa sampai besok-besoknya, dibereskan supaya doa kita tidak terhalang. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Keadaan kita akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang yang pahit, orang yang gak mengampuni, itu hidupnya jauh dari kasih karunia Tuhan, hidupnya jauh dari anugerah Tuhan. Dan orang yang pahit, yang jauh daripada kasih karunia Tuhan atau hadirat Tuhan ataupun anugerah Tuhan, maka akan tumbuh atau lahir 2 anak kembar. Yang pertama yaitu kerusuhan, dan yang kedua kecemaran. Kerusuhan tuh bicara troublemaker. Orang tuh kalau rusuh, masalah kecil jadi besar. Orang kalau bikin rusuh, masalah besar jadi bikin kompleks. Harusnya kita itu jangan jadi troublemaker, tapi jadi peacemaker. Masalah besar diberesin, masalah kecil diselesaikan. Tapi kalau kita punya pahit, maka yang terjadi kemanapun kita berada, baik di tempat pekerjaan, apapun yang kita bangun, maupun di rumah tangga kita, selalu
bikin kekacauan. Dan yang kedua, orang yang punya akar pahit jauh daripada anugerah Tuhan, maka dia akan melahirkan kecemaran, kenajisan. Orang itu terikat dengan dosa. Kenapa seringkali kita jatuh bangun dalam dosa yang sama? Karena kita punya hati dah suci. Karena dari hati terpancar kehidupan. Hatimu suci, hidupmu suci. Hatimu najis, maka hidupmu najis. Kita belajar sama seekor lebah. Lebah ini dia punya sengat di bagian belakangnya. Tapi ketika dia menyengat orang, maka orang tersebut jadi bengkak, jadi memar, jadi panas. Tapi setelah dia menyengat, sengatannya patah, kemudian dia terbang sebentar dan dia mati. Jadi lebah menyakiti orang untuk bunuh diri. Tapi orang yang disengat, begitu diobati sembuh. Satu gambaran. Kalau kita seperti lebah, kemanapun jadi troublemaker, selalu melukai banyak orang, selalu susah untuk mengampuni, selalu bikin kekacauan bagi sekitar, maka yang terjadi, memang orang yang kamu lukai, dia memar, dia sakit. Tapi begitu dia mengampuni, maka yang terjadi, memar dia sembuh, sakitnya pulih. Tapi Anda yang melukai, maka keadaan Anda tidak akan lebih baik dari semula. Apapun yang Anda kerjakan, tidak ada kehidupan. Bangun keluarga, gak ada kehidupan. Bangun bisnis, gak ada kehidupan. Bangun pelayanan, gak ada kehidupan. Bangun bahkan pekerjaan pun, melakukan segala sesuatu, tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena Anda selalu membawa hawa kematian. Perhatikan, di dalam Alkitab, semua orang berhasil adalah orang yang berhasil mengampuni. Perhatikan dalam Alkitab, semua orang-orang gagal dalam Alkitab ada orang-orang gagal mengampuni. Orang yang berhasil ada orang berhasil mengampuni. Tapi orang gagal ada orang yang gagal mengampuni. Jadi basic untuk kita berhasil, untuk kita berkemenangan, belajarlah untuk mengampuni. Lihat Yusuf, dari sumur kering, pasar budak, ujian kesucian, penjara, karena dia berhasil mengampuni kakak-kakaknya. Dia berhasil mengampuni keluarga Potifar. Dia berhasil mengampuni orang yang melupakan dia. Akhirnya menghantarnya kepada takhta. Lihat Yesus, walaupun dilukai, disakiti, dianiaya, bahkan dibunuh. Yang menarik, tidak ada perkataan sia-sia yang keluar dari mulut bibir Yesus. Melainkan perkataan agung dan mulia. Bapa, ampuni mereka, karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Maka memang waktu itu Yesus sempat mati, tapi gak lama dia di hari ketiga hidup. Satu gambaran ketika kita mengampuni, mungkin kelihatannya seperti kita ada di bawah, tapi gak lama Tuhan angkat ke atas. Memang kelihatannya sepertinya tidak ada jalan, tapi sebentar lagi Tuhan akan bikin jalan yang baru. Yang percaya katakan amin. Jadi kita belajar di sini. Apa yang terjadi kalau kita gak mengampuni? Yang pertama, maka kita pun tidak akan diampuni. Yang kedua, doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Dan yang ketiga, keadaan kita akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Pastikan kita mengampuni. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami. Sehingga hari ini kami belajar bahwa kami telah menerima pengampunan yang penuh, yang besar, yang total dari Engkau. Maka kami juga punya kemampuan untuk mengampuni orang bersalah kepada kami. Saya mau tantang buat setiap saudara di tempat ini, di mana masih ada ganjalan, masih ada kekecewaan sama orang lain. Mari ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang kembali kepadamu. Saat ini mengambil keputusan untuk mengampuni. Sebutkan nama orang yang di mana engkau terluka. Katakan, Bapa, aku mengambil keputusan untuk mengasihi. Sebutkan nama orang di mana engkau terluka. Katakan, Tuhan, aku memberkati. Sebutkan nama orang di mana engkau terluka, di mana engkau kecewa. Di dalam nama Yesus. Bagianku sudah kami lakukan, yaitu mengampuni. Sekarang bagianmu Tuhan menyembuhkan, mengobati, memulihkan hati kami menjadi hati yang baru. Sehingga keadaan kami boleh menjadi lebih baik. Berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus. Haleluya.